tapi wawancara nanti di luar. Teman-teman, kamu jadi bikin kurang. Di luar sana kan, tapi kami sudah melakukan Seperti itu. Ora Zainal. kasih pagi. Pagi di mana-mana saya mengatakan saya ngajar di Unisula, tapi saya alumni UNS kan begitu bangga, apalagi Universitas Gajah Mada. Lagian seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum saya ini kan simpel ya. Kalau orang di jalan dicegat kendaraannya itu dilengkapi syarat tertentu, tinggal tunjukkan STNK kan nggak perlu saya ngomong wah ini STNK teman saya, STNK saya dibawa pengacara saya, kalau nggak percaya silakan cari pengacara, bukan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pak Jokowi tidak hadir dan tidak menunjukkan dosa, justru ini jadi presiden buruk. Kenapa? Karena pada akhirnya orang akan mengatakan sekolah itu tidak penting. Karena sekolah ijazahnya saja dirahasiakan. Dan yang ketiga, kenapa masyarakat gampang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah? Karena sepertinya pernyataan Pak Jokowi itu menunjukkan dia tidak pernah sekolah. Contohnya waktu seminar di UI ya, ada Prof Mahfud ditanya oleh moderator, Pak Mahfud berapa IP-nya? IPK saya 3,8, Pak Jokowi 2, kalau beliau sekolah benar tidak berani ngomong seperti itu. Karena tidak mungkin lulus. Jadi justru aneh kalau IP-nya di bawah 2 kok punya ijazah, aneh. Oleh karenanya kalau Pak Jokowi ini ngomongnya biasa-biasa saja, tidak ditutup-tutupi, saya pikir malah selesai ya. Ya, apa tentang laporan pidana ya, kita tunggu nanti hari Jumat atau Senin ya. Ada 2 tempat yang mau kita laporkan, satu di Polresta Surakarta, yang kedua di Polda. Undang-undang berapa? Undang-undang nomor 43 tahun 2009. Pasal berapa? Pasal 83 ayat 2. Ancamannya 10 tahun dan denda 500 juta. Karena tadi mengatakan nggak ada datanya. Dan sekarang dibuka, saya membuktikan KPU itu nggak punya data. Awalnya tidak punya data Pak Jokowi. Sekarang kayaknya dihapus semua. Ya, hanya dihapus semua malahan. Karena mungkin loh Pak janggal, Pak Jokowi saja nggak ada. Sekarang datanya Pak Prabowo, Pak SBY pun juga sudah tidak ada. Ya. Kalau yang dilaporkan di Polda DIY, kamu silakan teman-teman, kalau cuma satu aja sudah. Oh ya sudah. Yang dilaporkan ke Polda DIY nanti siapa? Ada beberapa kemungkinan. Ini tokoh penting ya, tokoh penting pernah menduduki jabatan di jabatan publik di bidang hukum di Jakarta. Tokoh ini tokoh penting, menduduki jabatan elit ya, di 2 jabatan elit. Tapi belum bisa disebut. Ya, belum bisa disebut namanya ya. Kalau yang dilaporkan rektor. Iya, rektor UGM dan kemungkinan juga Pak Jokowi begitu ya. Oh, yang di Polresta Surakarta nanti? Yang dilaporkan ya satu Ketua Komisi Pemilihan Umum karena bahasanya sama. Yang kedua adalah Kepala SMA Negeri 6 ya. Yang ketiga adalah Rektor UGM. Ya. Soal ijazah UGM ya. Iya, jadi UGM kan mengatakan ijazahnya nggak ada. Jadi kan jawabannya beda-beda. Bahkan ada yang bilang ijazahnya hilang. Ada yang ngomong lagi, itu kan macam-macam. Makanya kan orang itu kan ketika dia ngomong di depan publik ya, makanya kan di teman-teman pers ini kan juga tidak bisa ngomong sembarangan. Jadi kan harus betul-betul dipertimbangkan kan. Karena ada undang-undangnya juga yang mengatur kira-kira.
Oke? Terima kasih. Ini kan masih sama, berarti jawaban dari tergugat juga masih sama ya? Iya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dan wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dibantu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu. Menolak mediasi berarti ini ya? Bagaimana Mas? Menolak mediasi berarti ya? Mediasi kami kan menolak bukan. Mediasi kami tetap memenuhi karena itu bagian dari hukum acara sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Akan tetapi dalam mediasi tersebut kami mohon kepada mediator agar dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Jadi saya justru berharap agar perkara ini berlanjut, ya, berlanjut apapun konsekuensinya, karena sesuai dengan posita gugatan penggugat, dia akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Justru saya ingin mengetahui ijazah palsunya yang dari Pak Jokowi itu yang mana, berarti kan penggugat yang tahu, ya, karena tergugat tidak pernah menggunakan ijazah palsu, sehingga sudah tepat apabila kami justru memberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan tentang ijazah palsu yang digunakan Pak Jokowi itu yang mana. Saya ingin tahu. Sebab kalau perkara ini tidak berproses, ya, dalam pemeriksaan oleh majelis hakim pemeriksa perkara, justru isu-isu, ya, tentang ijazah palsu itu nanti justru akan selalu menjadi bola liar. Dan ini benar-benar klien saya, Pak Jokowi, merasa terserang, ya, merasa diserang atas kehormatan, nama baiknya, harkat dan martabatnya. Dan kemarin sudah saya sampaikan apa yang dilakukan penggugat ini adalah merupakan suatu tuntutan yang bersifat inkonstitusional, ya, melanggar konstitusi, termasuk melanggar HAM. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.